Halo semuanya, selamat datang kembali di Teknokode. Dan hari ini kita akan lanjutin episode kedua dari series belajar PHP. Topik kali ini adalah tentang variabel tipe data. Jadi, kamu pernah bingung apa itu sih variabel? Dan tenang aja, kita bahas pelan-pelan. Oke. Apa itu variabel PHP? Variabel PHP itu seperti kotak penyimpanan ibaratnya. Kamu bisa menyimpan berbagai jenis data di dalamnya. Jadi dalam sebuah variabel ini bisa berupa angka, teks, bahkan detail komponen lain gitu seperti daftar dan yang lain-lain. Jadi variabel ini sangat penting di dalam sebuah pemrograman, terutama itu PHP gitu. Karena variabel ini kan itu komponen utama dalam sebuah penyimpanan data. Karena tanpa variabel kita nggak akan bisa tuh ngebuat sebuah program secara dinamis. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan praktek. Oke, untuk sebelumnya kita akan coba review dulu. Sebelumnya kita sudah membuat index.php yang berisi hello dunia, selamat datang di Teknokode. Kalian bisa coba nyalakan kembali examnya di sini. Seperti ini kalau sudah menyala. Kemudian kita coba buka browsernya. Kita coba ketikkan localhost /belajar script PHP. Kita cek kembali apakah sudah berjalan untuk materi yang pertama. Nah, apabila sudah berjalan seperti ini, hello dunia, berarti kalian sudah siap untuk melakukan atau untuk belajar tentang variabel ini. Kita akan kembali ke text editor. Kita kelas indeksnya. Di sini kita akan buat file baru. Kalian bisa klik kanan, kemudian new file. Di sini kita kasih nama filenya adalah variable.php. Seperti biasa, untuk bahasa pemrograman PHP di sini kita akan mulai dengan tanda lebih kecil, tanda tanya PHP. Kemudian untuk kalian yang baru pertama kali menggunakan PHP ini, kita akan sekalian memberitahu gimana sih caranya mengkomentari sebuah sintak di PHP. Untuk komentar sendiri kalian bisa cukup ketik // 2 kali, dan itu teks akan dilakukan di-ignore atau tidak akan dieksekusi oleh program. Jadi hanya untuk note aja. Contoh di sini akan diketikkan mendeklarasikan variabel. Kemudian kita akan tambah $. Nama, ini adalah sebuah variabel nama dengan nama kutip tekno kode 2 titik koma. Jangan lupa semua program di PHP diakhiri dengan titik koma. Kemudian di sini juga kita akan membuat sebuah variabel dengan nama usia sama dengan 28, kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita buat lagi sebuah variabel dengan nama tinggi sama dengan 170.5 titik koma, diakhiri dengan titik koma. Kemudian $is coding file sama dengan true titik koma. Kemudian kita akan komentari lagi di sini. Ini adalah menampilkan variabel. Oke, kita kasih tahu bahwa ini adalah
sebuah variabel string. String adalah sebuah variabel teks, sedangkan di sini ini adalah sebuah variabel integer. Kemudian ini adalah variabel float, dan ini adalah variabel boolean. Nah, string ini akan menjelaskan apa itu variabel string. Variabel string adalah variabel yang berisi teks. Kemudian untuk integer adalah sebuah variabel yang berisi bilangan bulat. Kemudian untuk variabel tinggi ini adalah sebutnya variabel float atau variabel yang sifatnya itu tidak bulat atau float gitu. Jadi dia bisa menggunakan koma. Nah, untuk koma di sini digantikan oleh titik gitu. Kemudian untuk variabel boolean di sebuah variabel dengan nama isConfig_fun ini adalah variabel yang berisi true atau false. Oke, di sini kita akan coba echo untuk menampilkan. Kita ketik 2 untuk menampilkan string hello, nama saya $nama untuk memanggil nama. Kita kasih titik spasi, saya berusia $usia tahun. Kita kasih titik di sini. Kemudian kedua diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita akan tutup dengan tanda tanya dan tanda lebih besar. Kemudian kita coba save. Kalau kalian sudah mengetikkan untuk menampilkan si variabel di sini tuh hanya memanggil variabel nama dan usia. Jadi tinggi dan isCoding_fun ini tidak akan terpanggil. Oke, kita coba minimize, kemudian kita buat di sini ke browser, kemudian kita tambahkan adalah variabel .php, karena tadi nama file yang kita buat adalah variabel.php. Kita enter. Di sini akan muncul halo nama saya Teknokode usia saya 28 tahun. Nah, Teknokode dan usia 28 tahun ini 28 ini berasal dari sebuah variabel tadi. Sesuai namanya, variabel adalah tempat menyimpan data. Nah, variabel nama tadi yang kita panggil adalah menyimpan sebuah data Teknokode, dan $usia tadi berisi sebuah angka integer yang berisi 28. Ketika dipanggil, seperti ini hasilnya. Jika kalian sudah bisa memanggil dan hasilnya sama seperti ini, berarti kalian sudah bisa memahami tentang bagaimana variabel bekerja. Selanjutnya adalah apa itu tipe data di PHP. Nah, tadi kita sudah membahas tentang beberapa tipe data. Sekarang kita akan bahas lebih detail lagi tentang tipe data di PHP. Ada beberapa tipe data di dalam PHP sesuai yang sebelumnya sudah kita jelaskan, yaitu ada string, yaitu data yang berupa teks. Contohnya tadi adalah hello Teknokode. Kemudian ada integer yang berupa angka, dan juga float adalah berupa angka desimal. Kemudian ada boolean yang berisi nilai true atau false. Kemudian ada array yang berupa kumpulan nilai dan juga null atau data kosong. Nah, di PHP kamu nggak perlu membuat tipe data secara explicit. PHP akan otomatis
membuat tipe data berdasarkan nilai yang kamu tentukan. Sebagai contoh, oke, kita akan coba mencontohkan atau mempraktekkan langsung dari si tipe data ini. Oke, kita akan coba buka VS Code-nya kembali. Oke, sekarang kita akan coba bikin file baru lagi. Klik kanan lagi, kemudian new file. Kemudian kita buat namanya adalah tipe data.php. Karena kita akan membuat file PHP, tentu saja kita akan menggunakan extension PHP. Oke, kita akan mulai dengan tanda lebih kecil, tanda tanya PHP. Kemudian di sini saya akan membuat tipe data string. Di sini kita bisa echo kutip 2 dengan nama ini adalah string. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita juga akan mencoba membuat data integer. Kemudian kita akan mengcombine-kan integer ini dengan tipe data integer ini dengan sebuah variabel. Di sini kita akan buat sebuah variabel, nama variabelnya adalah angka. Yang berisi 100, kita akhiri dengan koma. Kemudian kita akan echo kutip 2 \n. Ini untuk membuat slash baris baru di teks. Ini adalah angka favorit saya, dolar angka, karena kita sudah mendeklarasikan variabel angka, kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita akan membuat tipe data float, sama seperti tadi. Kita akan membuat sebuah variabel dengan nama variabel nilai yang berisi 99,5. Karena dalam bagian float, nilai float ini adalah koma diganti dengan titik, maka kita menggunakan titik. Kemudian kita akan coba echo, kita kutip 2 \n lagi untuk membuat version baru. Ini adalah nilai ujian saya, dolar. Nilai kita panggil dolarnya. Kita akhiri dengan koma kembali. Kemudian kita akan coba boolean. Kita akan buat juga variabel namanya boolean. Nah, kita akan buat variabel namanya itu is learning sama dengan true, diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita di sini akan sedikit menggunakan sebuah looping. Mungkin nanti kita akan coba belajar lebih dalam lagi tentang looping, tapi secara simpelnya looping adalah sebuah data yang diulang-ulang gitu, atau membuat sebuah kondisi data tersebut. Di sini kita menggunakan if jika dalam kurung dollar is learning itu kita echo, kita kutip, kemudian \n untuk bikin bash baru, PHP itu mudah dan
seru. Oke, kita diakhiri dengan koma kembali. Kemudian kita gunakan array. Di sini kita akan buat array juga. Contoh tipe data array. Di sini kita akan buat $buah sama dengan, untuk membuat array kita bisa menggunakan kurung siku buka dan kurung siku tutup yang berisi apel, kemudian koma, spasi, kutip 2 lagi jeruk, koma spasi, kutip 2 lagi adalah mangga, kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita coba echo untuk menampilkan kutip 2 lagi backslash n untuk membuat baris baru. Buah favorit saya adalah $buah. Nah, untuk array ini kita kutip, ditutup dengan kutip, kemudian kita tambahkan titik untuk menggabungkan. Kita akan mencoba load si array tersebut ya. Kita akan coba tampilkan pakai imp load, kemudian dalam kurung kutip 2 koma, kemudian koma, $buah, diakhiri dengan titik koma. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu. Ini adalah tipe data string. Tipe data string itu berisi tentang, isinya adalah sebuah teks. Jadi dia akan menyatakan ini adalah string. Kemudian integer itu berisi dengan, isinya adalah angka. Maka si variabel angka ini akan berisi 100. Kemudian float atau bilangan desimal ini, maka nilai ini akan berisi 99,5 ini. Untuk boolean, di sini tuh kita akan menggunakan looping atau pengkondisian, di mana jika si is learning ini sama dengan true, maka dia akan menampilkan PHP itu mudah dan seru. Kemudian untuk di array itu $buah sama dengan apel, jeruk, mangga. Ini adalah sebuah array-nya. Kemudian ditampilkan buah favorit saya adalah make imp load untuk mengimport array tersebut, kemudian ditampilkan dengan bentuk koma. Nah, kalian bisa coba ketik kode ini, kemudian pause dulu videonya, kalian coba ketik yang sama untuk sama-sama belajar. Kalau sudah, kita akan coba menjalankan gitu. Kita akan coba membukanya di webnya dan melihat hasilnya seperti apa bersama-sama. Oke, kalau sudah kita save. Kalau sudah, kita akan coba rubah variabel data PHP ini menjadi tipe data. Oke, di sini bisa dilihat ya, ini adalah string, ini adalah angka. Favorit saya ada 100, ini adalah nilai ujian saya, dan PHP itu mudah dan seru. Kemudian buah favorit saya adalah apel, jeruk, dan mangga. Di sini dia menggunakan koma ya. Oke. Dari sini bisa dilihat, ini adalah hasilnya. Jadi saya menambahkan koma agar komanya terlihat ya di sini. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak tentang variabel dan tipe data. Gimana? Seru bukan untuk pembelajaran hari ini?
Variabel ini adalah fondasi penting untuk ngoding pertama kali. Jadi pasti kamu paham ya. Nah, untuk di episode berikutnya kita akan belajar tentang operator dan bagaimana mereka digunakan untuk memanipulasi data. Biar tidak ketinggalan video berikutnya, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, share video ini ke teman kamu. Sampai jumpa lagi di Teknokode, tempat belajar coding yang asik.